Ya, boleh. Siap semua? Siap. Sana, masuk ya? Jalan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Ristina Yudanti SHM, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, serta hadirin sidang sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Rombel 8 akan melakukan simulasi persidangan Mahkamah Konstitusi, sidang perkara permohonan penguji material terhadap pasal 29 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dengan nomor register perkara 112/PU/20/2022. Adapun anggotanya sebagai berikut. Saya, Sutrianto Aditana, sebagai panitera pengganti dalam persidangan kali ini. Saya, Anantio Tigo Relaksono, sebagai Hakim Ketua pada sidang pleno. Saya, Fioran Ameliata, sebagai Hakim Ketua pada sidang panel dan sebagai Hakim Anggota 1 pada sidang pleno. Saya Alfunda Sileon sebagai Hakim Anggota 1 dalam sidang panel dan Hakim Anggota 2 dalam sidang pleno. Saya Anindya Sukmayu sebagai Hakim Anggota 2 pada sidang panel dan Hakim Anggota 3 pada sidang pleno. Saya Syura Algar Syadira sebagai Hakim Anggota 4 dalam sidang pleno. Saya Muhammad Iqbal Maulana sebagai Hakim Anggota 5 dalam sidang pleno. Saya Dewa Iskar Ayu Panjalu sebagai Hakim pleno, sebagai Hakim 6 sidang pleno. Saya Dimas Mahardika sebagai Kuasa Hukum 1. Saya Vidodora sebagai Kuasa Hukum 2. Saya Maulana Yahya sebagai Kuasa Hukum 3. Saya Ilham Rediza sebagai ahli pemohon 1. Saya Laili Asnafatika sebagai ahli pemohon 2. Saya Ali Akbar sebagai ahli pemohon 3. Saya Muhammad Muhammad sebagai pemerintah. Saya Sipak Suara sebagai pemerintah. Saya Fajar Jamali sebagai DPR 2. Saya Rangga Dirven sebagai DPR 1. Saya Laila Alfra Prinsesa sebagai ahli DPR. Saya Firdaus Fiana Antonita Buasa sebagai pihak terkait KPK. Saya Tabina Askaria Leandra sebagai pihak terkait KPK. Saya Muhammad Hasan Fadila sebagai pemohon dan sebagai juru sumpah. Sebelumnya, izinkan saya sebagai perwakilan kelompok 1 untuk memberitahukan bahwa ada ketidakselarasan risalah sidang antara berkas yang akan dipraktekkan. Kemudian, saya akan membacakan tata tertib persidangan Mahkamah Konstitusi. Mohon perhatiannya. Tata tertib persidangan. Para pihak diwajibkan mematuhi tata tertib persidangan meliputi 1. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain hadir paling lambat 1 jam 30 menit sebelum persidangan dimulai. 2. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain mengenakan pakaian rapi dan sopan. 3. Avokat yang menjalankan tugas sebagai kuasa hukum wajib mengenakan toga. 4. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain bersikap tertib, tenang, dan sopan. 5. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain menunjukkan sikap hormat kepada majelis hakim dengan sikap berdiri dan membukakan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang sidang. 6. Larangan membagikan link atau tautan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dalam perkara yang dimaksud. 7. Larangan bagi para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain A. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan. B. Makan, minum, dan merokok. C. Menggunakan topi, kacamata hitam, dan kaos oblong. D. Menghina para pihak, saksi, ahli, atau pihak lain atau pengunjung sidang.
E. Memberikan dukungan, komentar, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas. F. Keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain. G. Memberikan ungkapan atau pernyataan berupa ancaman terhadap independensi hakim dalam memutus perkara. 8. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain yang akan menyampaikan pendapat atau tanggapan terlebih dahulu meminta dan atau mendapat izin dari ketua sidang. 9. Para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh ketua sidang. 10. Saksi dan atau ahli terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing yang didampingi oleh juru sumpah dengan menggunakan alat sumpah di tempat saksi atau ahli berada yang dipandu oleh hakim dari ruang sidang mahkamah. 11. Saksi dan atau ahli yang diajukan oleh para pihak jika dapat berbahasa Indonesia wajib didampingi oleh penerjemah yang diajukan oleh para pihak untuk menerjemahkan dari bahasa asing atau bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya. 12. Penerjemah terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing yang didampingi oleh juru sumpah dengan menggunakan alat sumpah di tempat saksi atau ahli penerjemah berada yang dibantu oleh hakim dari ruang sidang mahkamah. Kasus posisi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan KPK meliputi penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan program pencegahan korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengalami 2 kali perubahan. Pertama, melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015. Yang kedua, melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Salah satu perubahannya mencangkup persyaratan usia pimpinan KPK yang kini minimal 50 tahun dan maksimal 65 tahun. Namun, berbeda dari lembaga yang lain, masa jabatannya 5 tahun. Masa jabatan pimpinan KPK ditetapkan 4 tahun sesuai pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan dapat dipilih kembali 1 kali. Namun, dengan adanya perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dr. Muhammad Ahsan Fadilah SHMH selaku pemohon merasa dirugikan, di mana hal ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019 sampai 2023. Perubahan tersebut menaikkan batas usia minimum calon pemimpin KPK dari 40 tahun menjadi 50 tahun, yang berarti pemohon belum mencapai usia tersebut tidak bisa mencalonkan diri lagi untuk periode selanjutnya. Akibatnya, pemohon harus menunggu 4 tahun hingga periode kepemimpinannya baru selesai. Yang mana hal ini menurutnya merugikan hak konstitusionalnya atas kepastian hukum dan hak untuk dipilih kembali. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 10 November 2022, Dimas Mahardika SHLLM beserta kedua rekannya, Vidya Aurora Wibowo SHMH dan Maulana Habibi Yahya SHMH yang merupakan sarjana hukum dengan profesi sebagai pengacara dan aktivis organisasi advokat muda. Mereka mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Merdeka Barat, nomor 6, Gambir, Jakarta Pusat, dengan nomor register perkara 112/PUU-20/2022. Lantas, pertimbangan seperti apakah yang akan diberikan oleh Majelis Hakim Konstitusi dalam memutus perkara ini? Para pihak memasuki ruang sidang.
Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Selamat siang, pemohon atau kuasa hukumnya. Perkenalkan, saya Prof. Dr. Fiorana Anggeliatan, SHMRS sebagai Hakim Ketua, Prof. Dr. Alfonda Silahon MD, SHMH, dan Prof. Dr. Anindya Sukmayu, SHMH, selaku Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sutrianto Aditana, SHMH, selaku Panitera Pengganti. Majelis Hakim siap? Panitera siap? Siap yang mulia. Pemohon siap? Siapa yang mulia? Sidang perkara permohonan PUU di Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan nomor register perkara 112/20/2022 tentang perihal pengujian material terhadap pasal 29 huruf E, pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Agenda kita pada hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan. Oleh sebab itu, karena permohonan sudah diterima, dari pihak pemohon dihadiri oleh siapa? Baik yang mulia, pihak pemohon yakni Dr. Muhammad Ahsan Fadilah SHMH hadir secara langsung didampingi oleh kami selaku kuasa hukumnya. Perkenalkan, di sebelah kanan saya Ibu Vidya Aurora Wibowo SHMH, sebelah kiri saya Bapak Maulana Widya SHMH, dan saya sendiri Dimas Mardika SHLLH. Terima kasih yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum pemohon silakan maju ke depan untuk menunjukkan surat kuasa khusus berita acara sumpah, kartu identitas, dan kartu tanda advokat. Ini saya berita acara sumpah. Terima kasih, silakan. Setelah majelis hakim memeriksa surat kuasa ini sudah memenuhi unsur-unsur kekhususan sebagaimana dimaksud dalam tema nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus. Baik, selanjutnya silakan saudara menyampaikan permohonan saudara. Baik, terima kasih yang mulia. Kami akan menyampaikan terkait dengan kedudukan hukum dan juga kerugian konstitusional dari pemohon. Bahwa pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut perubahannya menegaskan bahwa pemohon dalam perkara pengujian undang-undang adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Mahkamah melalui putusan nomor 6/PU/3/2005 dan putusan nomor 10/PU/3/2005 telah menetapkan parameter kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud pasal tersebut. Bahwa untuk menentukan kedudukan hukum, Mahkamah mensyaratkan adanya kerugian konstitusional yang nyata dan spesifik yang dialami langsung oleh pemohon akibat berlakunya norma yang jijik. Bahwa pemohon dalam permohonan ini adalah subjek hukum perseorangan, yakni Dr. Muhammad Ahsan Fadilah SHMH yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019 sampai 2023, yang merasa hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian terkait kerugian konstitusional, bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 6/PU/3/2005, nomor 11/PU/5/2007 dan pasal 4 ayat 2 PMK nomor 2 tahun 2021 menetapkan 5 syarat kerugian konstitusional. Pertama, adanya hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. 2. Hak tersebut dirugikan oleh undang-undang. 3. Kerugian bersifat spesifik dan aktual atau potensial. 4. Terdapat hubungan sebab akibat langsung. Dan 5. Kerugian dapat hilang apabila permohonan dikabulkan. Bahwa pemohon sebagai warga negara Indonesia dan Wakil Ketua KPK periode
2019 sampai 2023 memiliki hak untuk dipilih kembali sebagaimana pasal 34 Undang-Undang KPK. Namun perubahan pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia dari 40 tahun menjadi 50 tahun menyebabkan pemohon kehilangan kesempatan aktual untuk mencalonkan diri kembali, sehingga melanggar hak atas kepastian hukum dan kesempatan yang sama sebagaimana dijamin pasal 28D dan pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945, bahwa ketentuan tersebut juga menimbulkan perlakuan diskriminatif karena hanya pemohon yang kehilangan hak untuk mencalonkan diri, sedangkan pimpinan lain tetap dapat untuk mencalonkan dirinya, bertentangan dengan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, masa jabatan pimpinan KPK yang hanya 4 tahun berbeda dengan lembaga independen lain yang 4 tahun menimbulkan ketidakpastian kedudukan kelembagaan. Dengan demikian, berlakunya pasal 29 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah menimbulkan kerugian konstitusional yang spesifik, aktual, dan nyata bagi pemohon, sehingga memenuhi syarat legal standing sebagaimana pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK dan pasal 4 ayat 2 PMK Nomor 2 Tahun 2021. Kemudian terkait alasan permohonan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Ibu Vidya. Baik, izin melanjutkan majelis bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar konstitusional negara hukum Indonesia yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum. Prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan perlunya perlindungan terhadap hak-hak warga negara dan penerapan proses hukum yang adil atau due process of law. Menurut John Rawls, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial yang menolak segala bentuk ketidakadilan dan pengorbanan hak individu demi kepentingan mayoritas. Dalam konteks ini, hukum harus menjamin keadilan substantif, bukan hanya formalitas aturan saja. Salah satu bentuk keadilan dan kepastian hukum adalah pengaturan masa jabatan pejabat publik. Menurut Van Vollenhoven, masa jabatan harus memiliki kepastian agar pejabat publik tidak bekerja dalam ketidakjelasan hukum. KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berindependen dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk memberantas korupsi secara luar biasa. Namun, ketentuan pasal 29 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang KPK menimbulkan persoalan konstitusionalitas karena menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi kelembagaan terhadap pimpinan KPK. Pemohon sebagai wakil ketua KPK periode 2019 sampai 2023 dirugikan hak konstitusionalnya oleh pasal 34 Undang-Undang KPK yang mengatur masa jabatan pimpinan selama 4 tahun, berbeda dengan 12 lembaga negara independen lainnya yang seluruhnya memiliki masa jabatan selama 5 tahun. Perbedaan ini menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi, dan ketidakpastian hukum serta berpotensi menurunkan independensi dan wibawa KPK sebagai lembaga penegak hukum. Meskipun penentuan masa jabatan merupakan open legal policy, hal itu dapat diuji secara konstitusional apabila menyebabkan kerugian terhadap hak-hak warga negara sebagaimana ditegaskan dalam putusan MK nomor 7/PUU/11/2013. Pemohon kehilangan hak-haknya sebagaimana dijamin oleh pasal 28D ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama, kesempatan yang setara dalam pemerintahan, dan bebas dari perlakuan diskriminatif. Oleh karena itu, pemohon memohon pada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pasal 34 Undang-Undang KPK inkonstitusional dan menafsirkannya menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Kemudian rekan saya akan membacakan petitum. Baik Yang Mulia, berdasarkan uraian alasan hukum dan bukti yang telah disampaikan, pemohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat atau conditionally konstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan. 3. Merintahkan agar keputusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih kuasa hukum. Bagaimana Majelis Hakim, ada yang memberikan pendapat? Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Yoren selaku Ketua Panel dan pimpinan sidang, serta Yang Mulia Prof. Alfonda selaku anggota panel. Yang saya hormati Saudara Dimas Radika, Saudari Vidya Aurora, dan Saudara Maulana Bibiaya. Selaku kuasa pemohon, Mahkamah telah mempelajari permohonan pemohon sebanyak 21 lembar tertanggal 10 November tahun 2022. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Mahkamah wajib memberikan nasihat kepada pemohon. Pertama, Mahkamah mencermati adanya kontradiksi antara Posita dan petitum.
Dalam posita, pemohon menyatakan batas usia 50 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam petitum justru dimohonkan agar norma tersebut tetap konstitusional dengan tambahan alternatif pengalaman sebagai pimpinan KPK. Hal ini perlu diselaraskan agar tidak menimbulkan inkonsistensi logis. Kedua, terkait legal standing, tidak terdapat kesalahan, namun uraian mengenai kerugian konstitusional perlu diperjelas, khususnya dengan sebab akibat antara norma yang diuji dan kerugian pemohon prinsipal Ahsan Fadilah sebagai wakil ketua KPK. Penjelasan ini penting untuk menunjukkan keterkaitan nyata antara norma dan potensi kerugian konstitusional. Ketiga, pemohon telah mencantumkan putusan MK nomor 7/PUU/11/2013, namun belum dielaborasi, padahal dapat menjadi dasar argumentasi. Pemohon juga disarankan menambahkan rujukan putusan MK nomor 62/PUU/17/2019 guna memperkuat perbandingan antara kerugian konkret dan konstitusionalitas norma. Selain itu, Mahkamah menyarankan agar pemohon melengkapi perbandingan batas usia pimpinan lembaga anti korupsi di negara lain seperti di Hongkong dan Malaysia untuk memberikan referensi objektif bagi majelis. Terakhir, Mahkamah meminta penjelasan tegas mengenai masa jabatan pemohon prinsipal dan potensi hambatan terhadap hak konstitusionalnya apabila norma tetap berlaku. Demikian hasil Mahkamah disampaikan. Terima kasih Yang Mulia Prof. Anindya. Berikutnya sekarang Yang Mulia Prof. Alfonda, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Profesor Firen, juga Yang Mulia Hakim Anggota Panel Profesor Anindya. Kuasa pada saat ini diwakili oleh Bapak Dimas, Ibu Vidya dan Bapak Abi, betul? Betul ya, Mulia. Baik, secara umum permohonan ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK nomor 2 tahun 2021, tepatnya pada pasal 10. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, terdapat pengulangan antara posita angka 5 halaman 10 dan angka 21 halaman 18. Sebaiknya salah satu dihapus agar tidak terjadi yang namanya redundant. Kemudian yang kedua, perlu dicermati potensi nebis in idem karena pasal 29 huruf E sebelumnya telah diuji dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PU/17/2012 dan juga sebaiknya perhatikan putusan nomor 37 sampai 39/PU/8/2010 yang keduanya memiliki keterkaitan. Lalu yang ketiga, menurut saya perlu kejelasan mengenai batu uji yang digunakan. Apakah hanya pasal 20 ganti ayat 1 sampai dengan ayat 3 atau seluruhnya ayat 1 sampai dengan ayat 4 agar uraian permohonan itu lebih konsisten. Kemudian yang keempat, saya berpendapat bahwa substansi pasal 34 perlu ditelaah lebih lanjut karena kemungkinan pasal tersebut justru menguntungkan pemohon. Mengingat perubahan terhadap pasal 29 di undangan sebelum pengangkatan pemohon tanpa adanya aturan kawetan. Baik, saya kira itu yang bisa saya berikan. Saya kembalikan pada Yang Mulia Profesor. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Prof. Alfonda. Sedikit dari saya, kuasa hukum pemohon menjelaskan bahwa persoalan ini sebenarnya sederhana, namun menjadi rumit karena posita permohonan yang berputar-putar. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah agar permohonan ini tidak nebis in idem dengan putusan MK nomor 62 tahun 2019, sehingga perlu dibedakan batu uji atau alasan permohonannya. Selanjutnya, pemohon tidak menegaskan ketentuan usia 50 tahun dalam pasal 29 huruf E, melainkan hanya ingin menambahkan bahwa selain usia minimal 50 tahun juga dapat dipertimbangkan pengalaman sebagai mantan pimpinan KPK. Kerugian pemohon timbul karena adanya jeda 1 tahun selama masa jabatan berakhir, di mana pemohon belum berusia 50 tahun dan kehilangan kesempatan mendaftar kembali. Padahal sebelumnya pemohon sudah memenuhi syarat dan berpengalaman sebagai pimpinan KPK. Oleh karena itu, pasal 29 huruf E sebaiknya dimaknai bahwa pengalaman sebagai mantan pimpinan juga dapat menjadi dasar memenuhi syarat usia, agar hak pemohon tidak dirugikan dan memiliki legal standing berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Intinya, permohonan ini bertujuan agar incumbent dapat mendaftar kembali. Saya kira itu saja dari saya. Bagaimana? Bisa diterima? Ada tambahan? Baik, terima kasih Yang Mulia atas masukan dan juga sarannya. Selanjutnya akan kami elaborasi dan juga perhatikan dalam persidangan berikutnya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, untuk persidangan kali ini telah selesai dan untuk perbaikan permohonannya nanti saudara dapat serahkan atau sampaikan paling lambat pada hari Rabu 14 Desember tahun 2022 pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, cukup ya? Dengan demikian, sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Selanjutnya, sidang kedua dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 14 Desember 2022
pukul 2 siang lebih 18 menit waktu Indonesia Barat akan segera dimulai. Sidang lanjutan perkara permohonan PU dengan nomor register perkara 112/20/2022. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pihak pemohon hari ini dihadiri oleh siapa? Baik, yang mulia, pemohon yakni Bapak Dr. Muhammad Hasan Fadila SMH secara langsung didampingi oleh kami selaku kuasa hukumnya. Perkenalkan, di sebelah kanan saya Widya Aurora Wibowo SMH, di sebelah kiri saya Bapak Maulana Habibie Yahya SMH, dan saya sendiri Dimas Mardika SHLM. Terima kasih yang mulia. Baik, jadi Mahkamah sudah menerima dan mempelajari naskah perbaikan dari pihak pemohon sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan sebelumnya. Namun demikian, untuk menegaskan kembali supaya persidangan ini menjadi jelas tentang atau berkaitan dengan permohonan ini, maka pihak pemohon silahkan nanti sampaikan bagian mana saja dari permohonan yang sudah diperbaiki. Untuk bagian yang tidak diperbaiki nanti tidak perlu dibacakan dan dianggap sudah dibacakan pada persidangan yang lalu. Silahkan kuasa pemohon, sampaikan poin-poinnya saja. Baik yang mulia, kami melakukan beberapa perbaikan dan perubahan dan juga ada penambahan objek pengujian. Beberapa perubahan pada objek permohonan, kami tambahkan pasal 34. Kemudian di bagian legal standing, di kerugian konstitusional, kami bagi menjadi 3 poin. Kemudian di alasan permohonan, karena objek permohonannya kami tambah menjadi pasal 34, kami bagi menjadi 2 juta. Kemudian kami masukkan perbandingan dengan perkara terdahulu, kemudian ke petitum. Permohonan pengujian secara material dan atau judicial review pasal 2 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pasal 28D ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak ada perubahan, mohon dianggap dibacakan yang mulia. Kemudian ke objek permohonan, pemohon hari ini mengajukan permohonan pengujian judicial review terhadap norma pasal 29 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Cukup yang mulia. Baik, kalau begitu sekarang petitumnya silakan dibacakan seluruhnya. Baik, izin yang mulia. Berdasarkan uraian alasan hukum dan bukti yang telah disampaikan, pemohon pada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 29 huruf E Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat atau conditionally constitutional yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 50 tahun atau berapa lama sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan. 3. Menyatakan pasal 34 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat atau conditionally constitutional dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. 4. Memerintahkan agar keputusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum pemohon. Ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup? Yang cukup yang mulia. Baik, Mahkamah sudah menerima bukti tertulis dari para pemohon yang telah diajukan dengan diberi tanda P1 sampai dengan P9, betul? Betul yang mulia. Betul ya? Kalau begitu sudah dicek dan diverifikasi sudah valid semua, maka disahkan bukti P1 sampai dengan P9. Baik, yang mulia Prof. Anindya ada. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia Ketua Panel dan pimpinan sidang Prof. Dr. Fiore, serta yang mulia Prof. Dr. Afonda, saudara pemohon Bapak Dimas, Ibu Vidya dan Bapak Habibie. Saya mencatat bahwa telah terdapat perbaikan dalam permohonan. Sebagaimana telah disampaikan pada sidang pendahuluan sebelumnya di halaman 17 butir 16 disebutkan bahwa perubahan batas usia dari 40 menjadi 50 tahun merupakan open legal policy. Namun, pemohon berpendapat bahwa kebijakan tersebut menimbulkan kerugian konstitusional sehingga disimpulkan norma aqua bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, konstruksi berpikir pemohon sudah jelas, yakni bahwa meskipun norma tersebut merupakan open legal policy, namun karena menimbulkan kerugian konstitusional,
jadi bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, terdapat tambahan dalam petitum yang sebelumnya tidak ada, yaitu mengenai perubahan masa jabatan dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Hal ini telah dijelaskan oleh Yang Mulia Prof. Yoren dan akan menjadi catatan untuk dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim. Saya juga menyampaikan kembali bahwa sebelumnya telah diminta perbandingan mengenai lembaga anti korupsi di luar negeri seperti di Hong Kong dan Malaysia mengenai batas usia pimpinan lembaga, namun hal tersebut belum tercantum dalam permohonan. Dengan demikian, referensi tersebut akan jadi bahan yang akan ditelusuri lebih lanjut oleh majelis. Saya kira cukup demikian Yang Mulia. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Anindya. Yang Mulia Bapak Prof. Alfonda ada? Cukup Yang Mulia, terima kasih. Baik, kalau cukup. Sekali lagi pemohon, ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, saya kira persidangan perbaikan ini sudah cukup. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Persidangan kali ini telah selesai. Agenda selanjutnya mendengarkan keterangan DPR pada hari Selasa 7 Februari tahun 2023 pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, dengan demikian sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. Demikian adalah sidang kedua dengan agenda perbaikan permohonan. Selanjutnya, sidang ketiga dengan agenda mendengarkan keterangan DPR RI dan pemerintah pada tanggal 7 Februari 2023 pada pukul 11 siang lebih 13 menit waktu Indonesia Barat akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis bisa duduk. Majelis Hakim bisa duduk. Baik, selamat siang para pihak. Perkenalkan, nama saya Profesor Dr. Anantio Tigoharyo, SHLM, selaku Hakim Ketua. Di meja hakim ada Profesor Dr. Fioren Aminata, SHMH, Profesor Dr. Alfonda Leon Henry, SHMH, Profesor Dr. Anindya Sukma Ayu, SHMH, Profesor Dr. Syulah Olga Al-Syadida, SHLM, Profesor Dr. Muhammad Tiba Maulana, SHMH, dan Profesor Dr. Dawes Kar Ayu Panjalu, SHMH, yang kesemuanya sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Sutrianto Aditana selaku panitia pengadil. Para hadirin sudah siap? Baik, kalau begitu sidang lanjutan perkara nomor 112/PU strip 20/2022 dengan agenda mendengarkan keterangan pemerintah dan DPR. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan para pihak, siapa saja yang hadir dalam persidangan hari ini, silakan pemohon terlebih dahulu. Baik Yang Mulia, pemohon kali ini dihadiri oleh kuasa hukum pemohon. Perkenalkan, di sebelah kanan saya Ibu Vidya Aurora Wibowo, SHMH, di sebelah kiri saya Bapak Maulana Habibiyaya, SHMH, dan saya sendiri Dimas Mardika, SHLM. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Selanjutnya dari pihak DPR, betul dihadiri oleh Bapak Ryan Aldi dan Bapak Fed Ramzi ya? Baik, kalau begitu kita bisa langsung mendengar keterangan dari DPR. Dan yang terhormat Bapak Ryan Aldi Alfian dan Bapak Fahid Ramzi dipersilahkan. Terima kasih Yang Mulia. Izin menyampaikan keterangan di tempat Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semuanya. Saya akan membacakan keterangan DPR atas permohonan uji material Undang-Undang KPK terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pokok perkara nomor 111 dari PU 2020. Yang terhormat, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan surat keputusan pimpinan DPR nomor 40 PM 2021 sampai 2022, pimpinan DPR ini menugaskan saya sendiri Ryan Alfian dengan rekan saya Bapak Fahid Ramzi sebagai perwakilan DPR untuk menyampaikan keterangan pada persidangan hari ini. Pemohon memohon bahwa pasal 29 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang KPK perubahan kedua bertentangan dengan pasal 24 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dan pasal 24 I ayat 2 mohon dianggap dibacakan yang mulia. Pemohon menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan akibat pemberlakuan ketentuan AKWO yang pada intinya beberapa poin A, B mohon dianggap dibacakan yang mulia. Pemohon dalam petitum yang memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut mohon dianggap dibacakan yang mulia. Dalam keterangan DPR RI, pada kedudukan hukum pemohon, DPR RI berpendapat bahwa pemohon tidak memiliki syarat untuk melakukan pembuktian material karena tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Namun, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada yang mulia Majelis Hakim dalam hal ini. Pada pandangan umum, DPR RI pada poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 mohon dengan bacakan yang mulia terkait masa jabatan, DPR RI menganggap bahwa batas usia untuk menjadi pimpinan KPK adalah untuk memastikan calon pejabat publik mampu menjalankan tugas secara bijak dan bertanggung jawab. Pemohon menganggap bahwa batas usia pada pasal 29 huruf E merugikan hak konstitusionalnya. Namun DPR RI berpendapat bahwa batas usia tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena bertujuan memberikan kepastian hukum. Selain itu, pada ketentuan batas usia tidak bersifat diskriminatif. Batasan usia tersebut berlaku bagi siapapun yang hendak menjadi pimpinan KPK, tanpa memandang apakah yang bersangkutan pernah menjabat atau tidak. Oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh pemohon agar pengakuan ini juga dianggap tidak beralasan. Demikian keterangan yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bapak Fernando Dewi. Silakan. Terima kasih Bapak Rahman Alfian. Izinkan saya untuk melanjutkan keterangan untuk DPR RI yang mulia, bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berikan amar putusan sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sehingga permohonan akuo harus menyatakan tidak dapat diterima. Yang kedua, menolak permohonan akuo untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan akuo tidak dapat diterima. Yang ketiga, menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan. Yang keempat, menyatakan pasal 29 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 147, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Yang kelima, memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya, dan apabila yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian keterangan DPR RI ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan yang mulia Majelis Hakim untuk mengambil keputusan. Hormat kami atas nama tim kuasa DPR RI, Dr. Aldi Alfian SHMH, dan saya sendiri Pak Edgar Tiamani SHMH. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih Bapak Renaldi Alfian dan Bapak Fernando Siamadi. Mungkin ada tambahan dari Majelis Hakim, dipersilakan. Baik, terima kasih yang mulia. Terima kasih Bapak Rayhan Aldi dan Bapak Farid Ramzi untuk keterangannya. Bapak Rayhan Aldi, mohon penjelasan terkait pasal 34. Pasal ini sejak Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sudah ada dan tidak berubah dalam revisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Namun, saat Undang-Undang awal disusun, belum ada pimpinan KPK. Sementara setelah perubahan sudah ada pimpinan yang menjabat. Hal ini menimbulkan persoalan peralihan terutama terkait frasa dapat dipilih kembali yang kini memiliki implikasi konkret. Apakah dalam pembahasan perubahan pasal 29 atau dalam risalahnya ada kaitan dengan pasal 34 mengingat pada adanya potensi pada dampak peralihan tersebut. Nah, itu saja untuk Bapak Rayhan Aldi. Saya kira ini juga untuk pemerintah nanti dalam memberikan keterangannya. Kalau ada percakapan risalah terkait dengan hal itu bisa ditambahkan. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Jadi itu tambahan yang perlu diperhatikan dan ditambahkan dalam penyampaian keterangan selanjutnya, Bapak Renaldi Alfian. Baik yang mulia, kami akan mencari kembali risalahnya. Baik, terima kasih. Untuk sidang berikutnya, MK akan meminta keterangan dari Presiden, Kemenpan RB dan KPK. Sidang dijadwalkan pada hari Selasa tanggal 21 Februari tahun 2023 pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Sini yang mulia. Dari Presiden. Ya. Tadi yang mulia menyatakan bahwa ingin meminta keterangan kepada KPK. Ini maksudnya apakah mempan itu menjadi tidak terkait atau ketentuan dengan keterangan Presiden yang mulia? Izin yang mulia. Baik, dari bagian pemerintah kalau mau tersendiri silakan, tapi KPK juga harus tersendiri ya. Silakan, bolehlah. Baik, kalau begitu sekali lagi sidang bisa ditunda hari Selasa tanggal 21 Februari tahun 2023 pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Selanjutnya, sidang keempat dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden, Kemenkumham, dan pihak terkait KPK pada tanggal 21 Februari 2023 pukul 11 siang lebih 21 menit waktu Indonesia Barat akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
Pemohon hadir ya? Hadir yang mulia. Baik, kalau gitu dari kuasa presiden hadir? Dari pihak terkait hadir? Baik, kalau begitu agenda persidangan untuk perkara nomor 112 tahun 2022 adalah mendengar keterangan dari presiden dan dari pihak terkait yaitu KPK. Dipersilakan kuasa presiden, siapa yang akan menyampaikan terlebih dahulu? Saya sendiri yang mulia. Silakan. Ingin menyatakan keterangan itu yang mulia. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om nama budaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Yang mulia, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, dalam persidangan kali ini terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang membahas permohonan diajukan oleh Dr. Muhammad Hasan SHM dan hal ini memberikan kuasa kepada Bapak Dimas Mahardika SHLM dan rekan-rekan yang sudah hadir. Dari pihak pemerintah, Presiden memberikan kuasa kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang pada kali ini akan menyampaikan poin penting terkait persidangan hari ini. Yang pertama, pada pasal 29 huruf E menetapkan batas usia minimal 60 tahun dan maksimal 65 tahun bagi calon pimpinan KPK sebagai syarat objektif untuk memastikan keadilan dan kesetaraan. Kemudian yang kedua, pada pasal 34 ini sebenarnya tidak berubah, masih mengatur masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun dan dapat dipilih lagi 1 kali. Ketentuan ini juga terus jalan dengan Putusan MK nomor 5/PU/9/2011 yang menekankan pentingnya kepastian hukum jika terjadi kekosongan pimpinan KPK. Kemudian yang ketiga, pemerintah menegaskan kalau batas usia pimpinan KPK itu bukan termasuk bentuk diskriminasi. Prinsip bersamaan dari depan hukum bukan berarti semua harus sama ratakan, melainkan setiap orang diperlakukan sama menurut hukum. Perbedaan batas usia ini merupakan kebijakan yang meletakkan DPR dan Presiden sesuai kondisi dan kebutuhan saat pelaksanaan undang-undang. Yang keempat, pemerintah menjelaskan bahwa penetapan batas usia kedua negara mengacu pada beberapa putusan MK seperti Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PU/14/2016 serta Putusan nomor 6/PU/19/2021 dan putusan lainnya yang dijadikan pedoman dalam menentukan usia yang tepat untuk jabatan di lembaga negara. Yang terakhir yang mulia sebagai berikut, berdasarkan penjelasan dan alasan yang sudah disampaikan, pemerintah memohon agar Majelis Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sesuai permohonan uji materi yang diajukan yaitu sebagai berikut. Pertama, menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. Yang kedua, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim MK untuk menilai apakah seorang incumbent yang menjabat sebagai komisioner KPK boleh mencalonkan diri kembali dan apakah ketentuan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak. Demikian keterangan Presiden yang mulia. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aryo atas keterangan yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya bisa menyampaikan keterangan dari pihak terkait yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih yang mulia. Saya menyampaikan keterangan yang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkenalkan saya Frida Luciana Atletika Bahasa, selaku Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Komisi Pemberantasan Korupsi beserta rekan saya Katina Askaria Leandra bertindak atas nama pimpinan KPK berdasarkan surat kuasa nomor 6/HK-1/55/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 untuk memberikan keterangan dalam perkara ini. Keterangan ini kami sampaikan terkait permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan nomor registrasi perkara 112/PU/20/2022 tertanggal 12 Desember 2022 yang diajukan oleh Dr. Muhammad Hasan SHMH selaku pemohon yang memberikan kuasa kepada Norman Advokat and Legal Consultant. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, melalui kesempatan ini kami menyampaikan keterangan secara lisan dan tertulis yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak dapat terpisahkan sebagai tanggapan atas permohonan uji material terhadap tafsir ketentuan pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 terhadap pasal 28 ayat 1 ayat 2
disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Hilda. Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati dan pemohon uji materi yang kami muliakan, KPK menyampaikan bahwa ketentuan mengenai syarat usia dan masa jabatan pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum terbuka dari pemerintah dan pembentuk undang-undang sesuai kebutuhan penyelenggaraan negara. KPK menegaskan bahwa sebagai lembaga independen dalam rukun eksekutif, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan sendiri syarat usia maupun masa jabatan pimpinan. Oleh karena itu, KPK menyerahkan sepenuhnya pengujian konstitusionalitas kedua pasal tersebut kepada Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang berwenang berdasarkan pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Demikian keterangan KPK yang disampaikan dalam sidang pada Selasa 21 Februari 2023 atas nama pimpinan, Sekretaris Jenderal, dan Kepala Biro. Terima kasih. Terima kasih. Dari meja hakim, ada yang mau didalami, ditanyakan, atau sudah cukup? Baik, ternyata sudah jelas semua, sehingga sidang ini bisa kita akhiri. Tapi sebelumnya akan ditanyakan dulu kepada para pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Ya, yang mulia. Saksi tidak ada? Kami mengajukan ahli 3 orang yang mulia, untuk saksi tidak ada. Baik, kalau begitu sidang ini kita tunda hari Senin tanggal 13 Maret tahun 2023 pukul 11 siang waktu Indonesia Barat dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pemohon. Dengan catatan, CV dan surat izin dari lembaga ahli itu berasal harus diserahkan paling tidak 2 hari kerja sebelum sidang ini dimulai. Sudah jelas semua? Jelas yang mulia. Baik, kalau begitu kuasa presiden yang terkait KPK, terima kasih banyak. Sekali lagi sidang ditunda hari Senin tanggal 13 Maret tahun 2023 pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Selanjutnya, sidang kelima dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pemohon pada tanggal 13 Maret 2023 pukul 11 yang lebih 11 menit waktu Indonesia Barat akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perlu disampaikan bahwa sidang pada hari ini atau pada siang hari ini untuk perkara nomor 112 tahun 2022 dengan jumlah hakim yang ikut bersidang ada 7 orang. Agenda sidang kali ini adalah mendengar keterangan dari 3 ahli yang diberikan oleh pemohon, yaitu Pak Ilham, Ibu Laili, dan Bapak Ali Akbar. Baik, sebelum diambil keterangannya, silakan bisa disumpah terlebih dahulu. Mohon yang mulia Bu Syulah untuk bisa memandu. Para ahli bisa ke depan. Juru sumpah mohon bisa membantu. Kepada ahli Dr. Ilham Rizaraya SHMH, Dr. Laili Hasnafatika SHMH, dan Dr. Ali Akbar SHMH, ikutilah kalau janji yang saya berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli Akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih, saya kembali ke tempat. Terima kasih yang mulia. Silakan para ahli bisa kembali ke tempat. Baik, kalau begitu dari pemohon siapa yang akan menyampaikan keterangannya terlebih dahulu? Pada Bapak Ilham Rizaraya SHMH yang mulia. Baik, silakan kalau begitu yang pertama dari Pak Ilham terlebih dahulu. Silakan ke podium. Baik. Terima kasih yang mulia. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan menyampaikan keterangan yang telah kami sampaikan oleh penasihat hukum kami. Pertama-tama, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diundangkan pada tanggal 27 Desember tahun 2002 dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Yang pertama, melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2015, Junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015. Lalu juga lagi yang kedua, melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang akan saya sebut sebagai Undang-Undang KPK yang baru. Di sini salah satu perubahan yang penting dalam Undang-Undang KPK yang baru adalah terdapat pada pasal 29 B yang mengubah batas usia pimpinan KPK yang mulanya 40 sampai dengan 65 tahun berubah menjadi 50 sampai dengan 65 tahun. Perubahan ini menimbulkan permasalahan bagi pimpinan KPK yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 dan akan mencalonkan kembali sebagai pimpinan KPK, namun terhalang karena tidak memenuhi syarat usia minimal yang baru. Perubahan batas usia tersebut juga tidak dijelaskan dalam naskah akademik undang-undang, sehingga menimbulkan ketidakpastian alasan hukum jika ketentuan baru diterapkan secara mutlak. Hal ini berpotensi melanggar asas kepastian hukum dan keadilan
sebagaimana diatur pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Seseorang yang telah dianggap cakap dan sah menjabat tidak sepatutnya disamakan dengan calon yang baru, karena asas persamaan hanya berlaku bagi kondisi yang setara. Oleh sebab itu, batas usia minimal 50 tahun seharusnya hanya diterapkan bagi calon pimpinan KPK atau calon pimpinan KPK yang baru belum pernah menjabat sebelumnya. Selain batas usia, permasalahan yang timbul pada masa jabatan pimpinan KPK berdasar pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Masa jabatan pimpinan KPK ditetapkan selama 4 tahun, berbeda dengan lembaga negara lain yang berada pada rumpun eksekutif seperti KPU, KPAI, Komnas HAM, serta KPPU, yang seluruhnya memiliki masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali. Padahal, menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang KPK yang baru, KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang bersifat independen dan setara dengan lembaga-lembaga yang saya sebutkan. Perbedaan masa jabatan ini menimbulkan ketimpangan hukum karena tidak sejalan dengan cita hukum nasional sebagaimana dijelaskan oleh Hakim Konstitusi Maria Farida bahwa masa jabatan 5 tahun merupakan pola kepemimpinan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk Presiden, DPR, DPD, BPK, MK, dan Komisi Yudisial. Dengan demikian, masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disusun menjadi 5 tahun agar selaras dengan prinsip dasar penyelenggaraan negara dan mekanisme pemerintahan di Indonesia. Sehingga yang mulia saya menyimpulkan dalam 2 poin, bahwa yang poin yang pertama, batas usia paling rendah 50 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf E Undang-Undang KPK yang baru semestinya dimaknai sepanjang belum pernah menjabat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua, ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan cita hukum masa jabatan lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa kembali ke tempat duduk. Mohon untuk para kuasa pemohon kalau mau diskusi lebih kondusif ya. Selanjutnya dari Pak Dimas, siapa lagi yang mau menyampaikan keterangannya? Untuk selanjutnya kepada Bu Dr. Lali Hasna yang mulia. Baik, silakan Ibu Dr. Lali Hasna, bisa langsung ke podium. Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, para pemohon, termohon, serta hadirin yang saya hormati. Perkenankan saya, Lali Hasna, untuk menyampaikan keterangan ahli dalam perkara nomor 112/PUU strip 20/2022 mengenai pengujian pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya, pada saat ketentuan lama masih berlaku, usia minimal 40 tahun memungkinkan pemohon untuk terpilih kembali menjadi salah satu pimpinan KPK. Namun, setelah perubahan diberlakukan, pemohon dan warga negara lain yang berada pada kelompok usia tersebut kehilangan hak dan kesempatan untuk mencalonkan diri kembali karena belum mencapai usia minimal yang baru. Permasalahan batas usia pada jabatan pemerintahan ini tampaknya sederhana yang mulia. Namun setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata berkaitan dengan hak dasar manusia atas kesempatan dan perlakuan yang sama. Usia dalam hukum tidak hanya sekedar angka, tetapi menjadi batas alami yang berimplikasi pada hak dan kewajiban seseorang. Ketentuan mengenai usia minimal dan maksimal dalam jabatan pemerintahan bervariasi antar lembaga negara. Melalui pendekatan yuridis normatif, dapat dilihat bahwa pengaturan tersebut tidak seragam. Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, contohnya yang mulia, calon anggota DPR dan DPD minimal berusia 21 tahun, calon presiden dan wakil presiden minimal 40 tahun, calon anggota BPK berusia 35 tahun, calon hakim agung dan anggota komisi yudisial minimal 45 tahun, calon hakim konstitusi minimal 55 tahun, calon pimpinan KPK setelah perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 harus 50 tahun. Berdasarkan data yang diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut, telah memberikan pandangan bahwa tiada standar yang jelas dalam menetapkan batas usia jabatan dalam lembaga negara, di mana dari setiap lembaga negara tersebut memiliki ketentuan berbeda tanpa dasar yang jelas mengenai relevansi antara usia dan tanggung jawab jabatan. Yang mulia, perubahan ketentuan pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal calon pimpinan KPK menjadi 50 tahun tanpa penyesuaian dengan pasal 34 menimbulkan ketidakpastian hukum. Akibatnya, seseorang yang sebelumnya memenuhi syarat dan berhak mencalonkan diri kembali kehilangan haknya semata karena perubahan usia.
Hal ini menimbulkan ketidakharmonisan norma dan mengurangi kepastian hukum sebagaimana dijamin pada pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang mulia, syarat usia minimal 50 tahun berpotensi diskriminatif terhadap warga negara yang lebih muda namun memiliki kapasitas dan integritas yang memadai. Ketentuan ini tidak mencerminkan ukuran objektif kemampuan, melainkan membatasi hak partisipasi dalam pemerintahan. Padahal, pasal 28I ayat 2 dan pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak bebas dari diskriminasi serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Jika dibandingkan dengan jabatan seperti presiden dan wakil presiden yang hanya mensyaratkan usia minimal 40 tahun, maka ketentuan usia pimpinan KPK tersebut tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Yang mulia, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sepanjang frasa 50 tahun menimbulkan ketidakpastian hukum dan bersifat diskriminatif karena bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, penerapan batas usia tersebut telah menutup kesempatan warga negara berusia di bawah 50 tahun yang secara kemampuan dan pengalaman telah memenuhi syarat untuk mengemban tugas pimpinan KPK. Dan yang terakhir, oleh karena itu, ketentuan pasal 29 huruf E Undang-Undang Dasar, pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 seharusnya dimaknai bahwa batas usia paling rendah calon pimpinan KPK adalah 40 tahun atau pernah menjabat sebagai pimpinan KPK, dan batas paling tinggi adalah 65 tahun pada saat proses pemilihan. Demikian keterangan ahli yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Leli atas keterangannya. Silahkan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya siapa? Berarti tinggal Pak Ali ya? Betul, yang mulia. Baik, kalau begitu Pak Ali bisa langsung menyampaikan keterangannya di podium. Baik, terima kasih yang mulia Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan berkah dalam. Saya akan menyampaikan keterangan ahli di bawah kesaksian yang saya di bawah sumpah yang pada pokoknya terbagi atas dua isu konstitusionalitas, yakni mengenai pengaturan batas pimpinan KPK dan mengenai periodisasi masa jabatan pimpinan KPK. Dan saya akan menjelaskan dengan dua poin utama. Pertama, mengenai konstitusionalitas batas perubahan usia pada pasal 29 huruf E. Pertama, perubahan syarat usia minimal KPK dari 40 tahun dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 menjadi 50 tahun dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tidak didasari pertimbangan yang cukup dan beralasan. Kami tidak menemukan adanya basi kasuas yang memadai baik dari dalam naskah akademik maupun dari penjelasan undang-undang yang memberikan perubahan signifikan tersebut. Perubahan ini terkena anti-militer dan tidak didasarkan oleh atas asas kecermatan. Kedua, perubahan norma ini secara langsung menimbulkan kerugian konstitusionalitas bagi warga negara yang dalam hal ini adalah pemohon. Ketika pemohon telah dinilai cakap berdasarkan syarat 40 tahun, secara logis ia telah cakap. Ini adalah penerapan dari asas identitas. Perubahan norma yang berlaku secara surut secara de facto ini telah mencederai hak konstitusionalitas pemohon di hadapan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana yang dijamin dalam pasal 28D ayat 1 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, jika dibandingkan dengan 12 lembaga negara independen lainnya, pengaturan batas usia 50 tahun bagi KPK ini adalah sebuah anomali. Data menunjukkan bahwa rata-rata lembaga negara lain seperti seperti lembaga yudisial itu mensyaratkan usia minimalnya 40 tahun, bahkan Komisi Informasi itu 35 tahun. Dalam hal ini secara nyata menunjukkan bahwa pelanggaran atas asas persamaan. Seharusnya itu diberlakukan prinsip pengecualian bagi pimpinan KPK yang telah menjabat agar tidak terjadinya diskriminasi. Dan yang kedua yang mulia, mengenai konstitusionalitas masa jabatan 4 tahun pada pasal 34. Pengaturan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun juga merupakan bentuk ketidaksetaraan jika dibandingkan dengan lembaga negara sejenis. Data menunjukkan bahwa lembaga negara lain seperti KPPU, Komnas HAM, Komisi Yudisial, LPSK, dan OJK seluruhnya itu memiliki masa jabatan 5 tahun. Dan kelima, perbedaan ini tidak hanya melanggar prinsip kesamaan, tetapi juga tidak rasional secara administratif. Seluruh sistem perencanaan penganggaran negara kita
seperti medium term, medium framework atau kerangka penguangan jangka menengah itu menggunakan siklus 5 tahun. Nah, menetapkan masa jabatan 4 tahun ini justru tidak sinkron dengan sistem akuntabilitas kinerja yang berlaku secara nasional. Dan kemudian pendapat saya yang mulai Majelis Hakim Konstitusi berdasarkan analisis tersebut saya berpendapat pertama, hukum administratif negara itu menuntut adanya administratif justice. Dan yang mencakup administratif itu ada unsur keabsahan, fairness, dan rasionalitas. Nah, kedua norma yang diuji ini yaitu batas usia dan masa jabatan telah gagal memenuhi ketiga unsur tersebut. Kedua, pengaturan batas usia minimal 50 tahun dalam pasal 29 huruf E Undang-Undang KPK adalah bentuk diskriminasi itu sendiri. Ia melanggar asas persamaan dan mencederai hak konstitusional bagi warga negara yang telah dijamin dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, pengaturan masa jabatan 4 tahun dalam pasal 34 Undang-Undang KPK harus disetarakan menjadi 5 tahun agar sejalan dengan prinsip kesetaraan antar lembaga dan selaras dengan sistem perencanaan keuangan negara atau NITF. Demikian keterangan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih ahli. Silahkan langsung kembali ke tempat duduk. Kalau begitu dari kuasa pemohon, apakah ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin didalami atau diklarifikasi? Izin yang mulia ingin menanyakan. Silahkan. Terima kasih izin menanyakan yang mulia kepada ahli. Yang pertama kepada Bapak Dr. Ilham Rindiza Raya SMH, jika seseorang telah dinyatakan cakap dan menjalankan jabatannya sesuai dengan undang-undang, lalu terjadi perubahan undang-undang yang membuatnya menjadi tidak cakap karena adanya klausul baru, apakah undang-undang tersebut dapat mencabut status kecakapannya? Dengan kata lain, dapatkah status cakap seorang pejabat incumbent dicabut oleh undang-undang yang baru? Hal ini dikaitkan dengan undang-undang KPK dan posisi pemohon saat ini. Terima kasih, dari saya cukup. Sekian dari Wikipedia dan belakang juga. Baik Pak Habibie, mohon izin yang mulia untuk melanjutkan pertanyaan pada ahli Dr. Ali Akbar SHM. Berdasarkan serangkaian pertanyaan dalam sidang, fokus utama yang diajukan pada ahli adalah meminta penjelasan mengenai 4 isu krusial, yaitu syarat batas usia, konsep hak pendewasaan, dan kesetaraan masa jabatan lembaga negara dan perlakuan terhadap pejabat incumbent. Oleh karena itu, yang pertama, ahli dimohon untuk menjelaskan mengenai tujuan dan prinsip syarat usia untuk jabatan publik dan kaitannya dengan norma hak pendewasaan seperti yang berlaku dalam Undang-Undang Pemilu bagi pemilih yang telah COVID. Dalam konteks kecakapan hukum menduduki jabatan pemerintahan termasuk landasan yuridisnya dalam konstitusi. Yang kedua, majelis meminta tanggapan ahli terkait pernyataan bahwa pengaturan batas usia dan masa jabatan merupakan open legal policy yang sebagai pembentuk undang-undang. Ahli diminta memberikan komentar soal kontradiksi faktual dalam Undang-Undang KPK di mana hak pejabat incumbent yang diberikan pada pasal 34 terhambat atau terhalangi untuk dijalankan. Yang ketiga, ahli dimohon untuk menjelaskan urgensi dan bagaimana kesetaraan pengaturan masa jabatan pimpinan KPK dengan komisi atau lembaga negara lain, termasuk pendapatnya mengenai usulan menjadikan masa jabatan 5 tahun yang merujuk pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pola umum pembatasan bagi lembaga-lembaga negara serta penerapan aspek penganggaran FTIF di KPK. Terakhir dan yang paling mendasar, ahli dimohon untuk memberikan pandangan tentang bagaimana seharusnya pemerintah dan DPR memperlakukan pejabat incumbent KPK yang terpilih secara sah berdasarkan undang-undang sebelumnya, sesuai dengan prinsip negara hukum dan keadilan Pancasila. Mohon pendapatnya saudara ahli. Terima kasih, saya kembalikan ke meja majelis. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari kuasa presiden, ada? Baik, terima kasih. Izin menanyakan yang mulia kepada ahli. Yang pertama, apakah ahli melihat di dalam undang-undang ini ada kekosongan jabatan karena perubahan undang-undang ini atau karena pasal ini, sehingga kekosongan jabatan tersebut tentu menjadi kekosongan hukum? Kedua, perubahan undang-undang ini sudah berlaku sejak 2019. Jika dianggap kedudukan mohon, mengapa kemudian baru diajukan hampir 4 tahun kemudian? Kemudian, apakah semua ketentuan batas usia itu jika disamaratakan merupakan sesuatu yang adil atau malah tidak adil karena tidak sesuai dengan teknis di bidang masing-masing? Apakah yang dimaksud para ahli untuk menentukan ketidakadilan atau ketidakpastian hukum seperti itu? Saya ingin lebih jelas terkait hal tersebut. Lalu kemudian kepada Bapak Dr. Ali, saya ingin menanyakan terkait apakah seperti yang diuji sekarang adalah pasal yang mengubah situasi yang tadinya bisa mengkalahkan kemudian menjadi tidak bisa. Apakah itu merupakan juga kepastian hukum? Lalu mungkin Bapak Dr. Ali bisa menggambarkan terkait kerugian konstitusional yang sifatnya umum, bukan hanya kepada pemohon, terutama kerugian konstitusional terhadap kelembagaan KPK itu sendiri ketika pasal ini dilaksanakan. Mungkin itu pertanyaan kepada Bapak Ibu ahli. Mohon maaf. Terima kasih.
Terima kasih. Dari meja hakim, ada? Silakan, Prof. Iqbal. Terima kasih yang mulia Hakim Ketua. Saya punya satu pertanyaan untuk ahli Ilham Redjara. Dalam keterangannya disebut bahwa masa jabatan pimpinan lembaga negara seperti KPK yang diatur 4 tahun bertentangan dengan cita hukum Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pertanyaannya, di mana dan bagaimana cita hukum tentang masa jabatan pimpinan lembaga non-struktural itu dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945? Lalu bagaimana cara memahami bahwa masa jabatan termasuk bagian dari cita hukum padahal tidak secara eksplisit diatur dalam konstitusi? Untuk ahli Dr. Laili Hasna, tadi sempat bahwa sifat kolektif kolegial adalah karakteristik lembaga independen, lalu mengaitkannya dengan usia calon atau anggota lembaga. Saya ingin bertanya, apa korelasi antara usia pimpinan dengan sifat kolektif kolegial lembaga tersebut? Lalu mengingat konstitusi tidak mengatur soal usia pimpinan lembaga independen, bagaimana dasar hubungan antara keduanya dijelaskan? Itu saja. Terima kasih yang mulia Ketua. Baik, terima kasih yang mulia. Silakan kalau begitu Pak Ilham bisa menanggapi terlebih dahulu. Baik, terima kasih yang mulia. Pertama-tama saya menjawab bahwa pimpinan KPK yang telah menjabat dan dianggap memenuhi syarat usia pada masa jabatan pertama seharusnya tetap dianggap cakap dan terus memenuhi syarat untuk masa jabatan yang berikutnya. Kalau seseorang telah dinyatakan cakap secara hukum maka selamanya ia dianggap cakap. Ini berkaitan dengan asas kepastian hukum apabila kita mengacu pada analogi pasal 330 KUH Perdata. Pembatasan usia minimal 50 tahun bagi calon pimpinan yang belum pernah menjabat sebagaimana diatur pada pasal 29 huruf E Undang-Undang KPK yang baru tidak seharusnya diperlakukan sama bagi pimpinan KPK yang ingin mengikuti seleksi untuk masa jabatan yang kedua. Lalu hal ini juga melanggar asas kepastian hukum pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan asas persamaan. Tidak dapat diperlakukan sama antara yang sudah pernah menjabat dengan yang belum pernah jika sebelumnya bisa diangkat. Pembatasan baru hanya karena batas usia melanggar asas pengharapan yang layak. Dalam hukum administrasi utamanya karena undang-undang masih memungkinkan untuk dipilih kembali dalam 1 kali masa jabatan. Saya juga sekaligus menjawab pertanyaan dari kuasa pemerintah. Saya menyoroti tidak ditemukannya rasio legis atau alasan logis di dalam naskah akademik mengenai mengapa batas usia diubah menjadi 50 tahun dan mengapa, apa tujuannya. Padahal setiap perubahan seharusnya disertai dengan alasan jelas. Artinya pembatasan usia pada Undang-Undang KPK yang baru bagi pimpinan KPK yang ingin jabat lagi dianggap melanggar asas-asas hukum karena menghilangkan kepastian dan harapan yang layak serta tidak didukung dengan alasan yang jelas. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari yang Prof. Iqbal. Memang dalam Undang-Undang Dasar tidak cantumkan mengenai usia, tetapi kalau kita telusuri, apabila kita mencoba menggunakan suatu penafsiran bahwa lembaga negara yang ada di sana, pimpinan-pimpinan itu 5 tahun. Inilah sebetulnya suatu ide atau gagasan yang tadi saya katakan bahwa cita hukum saya mengutip dari pemikiran Prof. Maria di dalam ilmu perundang-undangan, sehingga saya menarik suatu kesimpulan sebagai suatu cita hukum yang berkaitan dengan kepemimpinan lembaga negara. Saya kira itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih Pak Ilham. Selanjutnya silakan menanggapi dari Ibu Dr. Laili. Baik, terima kasih yang mulia. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama mengenai kepastian hukum dan kekosongan jabatan. Memang tidak ada kekosongan jabatan, namun ada 2 norma yang saling bertentangan, di mana pasal 34 membolehkan pimpinan KPK mencalonkan diri kembali, tetapi ketentuan batas usia menghalangi hal tersebut tanpa ada jembatan perantara. Ini menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan dan melanggar hak warga negara atas persamaan di depan hukum, termasuk hak untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Dan yang kedua, mengapa baru melakukan pengujian sekarang? Ini adalah hak warga negara untuk menentukan kapan memperjuangkan haknya melalui mekanisme yang disediakan oleh negara, contohnya melalui Mahkamah Konstitusi. Dan yang ketiga, soal penentuan batas usia. Secara alamiah, setiap tahap usia memiliki karakteristik tersendiri yang diakui oleh hukum positif. Namun, kematangan atau maturity tidak hanya ditentukan oleh usia, melainkan juga pengalaman, pembelajaran, lingkungan, dan motivasi. Standar usia produktif harus menjamin hak setiap orang tanpa menganiaya kelompok usia produktif yang terbukti banyak berkontribusi bagi Republik ini, khususnya usia 35-40 tahun. Sebagai perbandingan, BPK dan Komisi Informasi Publik menetapkan batas minimal 35 tahun. Dan yang terakhir yang mulia, terkait hubungan kolektif kolegial. Dalam sistem kolektif kolegial, keseimbangan usia sangat penting untuk menciptakan kontrol antara yang muda dan yang tua.
Ini berbeda dengan jabatan tunggal seperti presiden dan wakil presiden yang mulia. Keberagaman usia memungkinkan transfer pengetahuan antar generasi dan mencegah sikap terlalu agresif atau terlalu lamban dalam mengambil keputusan. Dan yang terpenting yang mulia, mengingat fungsi eksekutif diatur. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih Bu Leli. Selanjutnya silakan dari Pak Ali, bisa langsung menanggapi. Baik, terima kasih yang majelis. Yang terhormat dari wakil pemerintah dan dari kuasa pemohon dan wakil pemerintah. Saya akan jawab dari perspektif hukum administrasi negara. Pertama, mengenai kesetaraan masa jabatan dan kerangka anggaran NDIF. Jabatan pimpinan KPK adalah strategi APEX untuk melaksanakan visi dan misi organisasi sejak tahun 2003. Melalui Undang-Undang Keuangan Negara Indonesia menerapkan standar kerangka keuangan negara atau Medium Term Expedition Framework atau MTF, itu yang memiliki perspektif perencanaan sepanjang 5 tahun. Hampir seluruh lembaga negara lain seperti yang saya paparkan memiliki masa jabatan 5 tahun. Pengaturan masa jabatan 4 tahun khusus KPK justru tidak koheren dengan sistem perencanaan penganggaran nasional. Hal ini berpotensi menciptakan gap analisis kinerja. Ini sekaligus menjawab dari pihak pemerintah. Inilah justru kerugian bagi konstitusional yang secara kelembagaan dan bentuk ketidakpastian hukum, yakni ketika regulasi undang-undang KPK itu tidak sinkron dengan sistem perencanaan keuangan keanggaran nasional. Kedua, mengenai batas usia dan prinsip kecakapannya telah terbukti. Terkait dari pernyataan dari kuasa pemohon, syarat usia bukanlah semata-mata angkanya, melainkan dari kemampuan bertanggung jawab secara hukumnya. Saya menggunakan analogi fiksi hukum dari pasal 330 KUH Perdata, yang dimana seorang yang telah menikah di umur 17 tahun, di bawah umur 17 tahun tetap dianggap sah secara hukum. Dalam kasus Akuo, pemohon telah melalui seleksi dan telah terbukti capable menjalankan jabatan pimpinan KPK berdasarkan syarat usianya 40 tahun. Dihalangi oleh norma baru, itu 50 tahun, yang tidak memiliki bukti of deficient atau alasan dasar yang memadai. Maka disinilah letak kerugian konstitusional yang nyata bagi pemohon. Seseorang yang telah terbukti mampu tidak boleh terhalang oleh syarat administratif baru yang ditetapkan secara diskriminatif. Padahal ia tidak melakukan kesalahan apapun. Ketiga, mengenai kepastian hukum. Menjawab dari pihak pemerintah, kepastian hukum bukan berarti tidak boleh berubah. Namun perubahan itu harus secara rasional dan efektif. Justru peraturan 4 tahun ini malah menimbulkan ketidakpastian dalam hal efektivitas organisasi untuk melaksanakan standar perencanaan 5 tahunan. Baiklah, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari kuasa pemohon, apakah masih ada saksi atau ahli? Sejauh yang melihat, saksi ahli yang kami ajukan. Baik, kalau begitu untuk agenda sidang selanjutnya, ahli dari DPR sesuai dengan suratnya ini, DPR akan mengajukan ahli. Untuk itu sidang ditunda hari Kamis tanggal 13 April tahun 2023 pukul 11 siang waktu Indonesia Barat dengan agenda mendengar keterangan ahli dari DPR. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak atas keterangannya dari para ahli, Bu Leli, Bapak Ali dan Pak Ilham ya. Baik, kalau begitu sekali lagi dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Selanjutnya, sidang ke-6 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli DPR pada tanggal 13 April 2023 pada pukul 11 siang lebih 10 menit waktu Indonesia Barat akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk perkara nomor 112 tahun 2022. Agenda hari ini adalah mendengar keterangan ahli dari DPR. Ahli yang dihadirkan yaitu Ibu Dr. Kayla Aurora SMH. Kemudian untuk para pemohon hadir. DPR juga hadir. Dari kuasa presiden hadir? Baik, kalau begitu sudah siap semua. Selanjutnya kita sumpah terlebih dahulu kepada Ibu Kayla Aurora, bisa langsung ke depan. Mohon yang mulia Ibu Ani untuk bisa memandu dan dibantu oleh juru sumpah. Baik, terima kasih yang mulia Ketua. Untuk ahli dari DPR Dr. Kayla Aurora SMH, ikuti lafal yang saya tuntunkan. Silakan dengan 2 jari dengan Alkitab di tangan kiri. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan. Kita mulai. Saya berjanji
Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Baik. Dan saya kembalikan waktunya kepada Anda. Baik, terima kasih yang mulia. Kalau begitu dari Ibu Dr. Kayla Aurora, silakan bisa langsung memberikan keterangannya di podium, waktu sekitar 5-10 menit. Baik, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia majelis hakim, pihak pemohon serta pihak pemohon. Di sini saya akan memberikan keterangan keahlian pada perihal pengundian material pasal 29 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang KPK perubahan kedua. Dalam hukum terdapat 3 nilai utama yang jadi dasar, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketiga nilai ini sangat penting dalam menentukan keberlakuan norma yang mengatur persyaratan batas usia pimpinan KPK. Konstitusi tidak mengatur batas usia minimum dan masa jabatan pimpinan KPK, sehingga kewenangan pengaturan diberikan kepada pembentuk undang-undang. Namun, pengaturan ini harus rasional dan proporsional sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Dari sudut pandang filosofis, Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan dapat dibagi menjadi keadilan natural dan keadilan profesional. Sementara itu, menurut John Rawls, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial dan aturan yang tidak adil harus direvisi atau bahkan dihapuskan. Hans Kelsen mengatakan bahwa keadilan adalah legalitas, yaitu pengaturan hukum secara konsisten sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam filosofi Islam yang sangat jadi, keadilan diartikan sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional, memberikan hal yang sama kepada hal yang sama, dan hal yang berbeda kepada hal yang berbeda. Perubahan batas usia pimpinan KPK dalam Undang-Undang KPK perubahan kedua dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Aturan pengecualian kepimpinan KPK seperti yang ada pada Undang-Undang MK menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap pemohon dalam hal kepastian hukum. Van Apeldoorn menekankan bahwa kepastian hukum mengharuskan adanya kejelasan norma yang dapat dijadikan pedoman kepada masyarakat. Pengaturan batas usia ini dinilai merugikan hak konstitusional pemohon karena tidak memenuhi prinsip persamaan perlakuan terhadap subjek yang sama. Oleh karena itu, diperlukan koreksi untuk mengembalikan persyaratan usia minimal sesuai aturan sebelumnya atau melakukan pengecualian bagi pimpinan KPK saat ini. Koreksi ini adalah bentuk keadilan korektif yang tentunya untuk memulihkan kerugian konstitusional pemohon. Petitum pemohon yang mengusulkan usia minimal 50 tahun atau pengecualian bagi pimpinan KPK dapat dipahami sebagai upaya memastikan keadilan, kepastian hukum, dan pemenuhan hak konstitusional pemohon. Setelah saya tutup yang mulia, izinkan saya untuk memberikan berkas kasus ini di meja yang mulia. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai bahan pertimbangan yang mulia. Terima kasih. Saya kembali ke tempat ya, ahli. Baik, terima kasih sekali lagi pada ahli dari DPR. Dari DPR ada yang mau diklarifikasi atau didalami atau cukup? Cukup ya, mulia. Baik, dari pemohon, Izin yang mulia. silakan. Ya, satu poin saja, izin menanyakan kepada ahli. Batasan umur dan masa jabatan memang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Namun jangan sampai kewenangan tersebut digunakan secara semena-mena atas dasar open legal policy. Pertanyaan saya, apakah penyeragaman masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun, sebagaimana lembaga negara lainnya, melanggar kewenangan dari pembentuk undang-undang? Demikian pertanyaan dari saya kembalikan ke yang mulia majelis. Baik, Terima kasih. kalau begitu selanjutnya dari kuasa presiden, apakah cukup? Cukup ya, Mulia. Baik, kalau begitu kita langsung ke meja hakim. Ada yang ingin didalami? Silakan Prof. Yula. Baik, terima kasih yang mulia. Ibu Kayla ini merupakan ahli dari DPR ya. Namun setelah saya cermati kok keterangan Ibu Kayla berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh DPR. Saya dengar tadi keterangannya justru seperti lebih mendukung pemohon ketimbang DPR itu sendiri. Sebetulnya saudara ahli ini ahli dari pemohon atau ahli dari DPR. Hal ini membuat kami hakim di sini terheran-heran karena jarang sekali situasi seperti ini terjadi. Nah, begini Bu Kayla, saya ingin mengajukan pertanyaan. Kebetulan kami para hakim di sini menerima tambahan keterangan dari pihak terkait yaitu KPK. Yang dalam sidang sebelumnya saya minta mengenai masa jabatan lembaga-lembaga sejenis KPK di berbagai negara. Ada yang menetapkan masa jabatan 7 tahun seperti di Kosovo, ada yang 5 tahun seperti di Filipina, ada juga yang 3 tahun seperti di Korea. Namun ada juga yang negaranya tidak mengatur secara khusus. Umumnya terdapat model yang memungkinkan masa jabatan untuk diperpanjang atau dipilih kembali, namun ada juga yang tidak memperbolehkannya. Di dalam undang-undang KPK kita yang berlaku sekarang, terdapat ketentuan mengenai peningkatan batasan usia. Akibat ketentuan tersebut, terdapat seorang pimpinan KPK yang tidak dapat melanjutkan jabatannya karena tidak lagi memenuhi persyaratan usia tersebut. Pertanyaan saya begini, Ibu Kayla, berdasarkan uraian teori keadilan tadi John Rawls, bagaimana pandangan ahli mengenai fenomena
fenomena ini. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih yang mulia. Silakan ahli bisa langsung menanggapi ya. Baik, mohon maaf sebelumnya yang mulia, izinkan saya untuk menegaskan kembali sebagai jawaban atas pertanyaan sebelumnya bahwa saat ini saya tetap pada pendirian saya bahwa memang ada ketidakharmonisan, ada penyimpangan, dan ada pertentangan dalam pembentukan Undang-Undang KPK perubahan kedua. Karena pada saat batas usia ditambah dan yang bersangkutan ingin mencalonkan kembali sebagai pimpinan KPK, beliau terhalang oleh posisi umur yang telah bertambah dan tidak bisa untuk melakukan pendaftaran. Itu merupakan kerugian konstitusional yang mulia. Yang terlebih masih adanya ketidakpastian hukum yang mencerminkan ketidakadilan. Demikian dari saya yang mulia, terima kasih. Terima kasih ahli, bisa kembali ke tempat. Kemudian dari kuasa presiden, apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Dari kuasa presiden tidak memberikan ahli yang mulia. Terima kasih. Baik, kalau begitu sidang ini telah berakhir. Maka acara selanjutnya yaitu agenda selanjutnya penyampaian kesimpulan. Kesimpulan diserahkan paling lambat 7 hari setelah sidang ini selesai. Berarti kesimpulan harus diserahkan hari Jumat tanggal 28 April tahun 2023 sebelum pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Untuk semua ya, pemohon, DPR, kuasa presiden, dan KPK sebagai pihak terkait. Sudah paham semua? Baik, kalau begitu sekali lagi penyerahan kesimpulan paling lambat hari Jumat tanggal 28 April tahun 2023 sebelum 11 siang waktu Indonesia Barat. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Selanjutnya, sidang ke-7 dengan agenda pengucapan ketetapan dan putusan pada tanggal 25 Mei 2023 pukul 10 siang lewat 30 menit waktu Indonesia Barat akan segera dimulai. Sidang perkara nomor 112 garis miring PU strip 20 garis miring 2022 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan untuk pagi hari ini adalah pengucapan ketetapan dan putusan. Tapi sebelumnya majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini terlambat untuk dimulai. Mengingat ada beberapa administrasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Sehingga sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semua pihak telah hadir? Baik, kalau begitu kita langsung pada perkara nomor 112 garis miring PU strip 20 garis miring 2022. Putusan nomor 112 garis miring PU strip 20 garis miring 2022. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Muhammad Hasan Fadilah sebagai pemohon. Selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Duduk perkara dianggap sudah dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa dalam mendalilkan itu konstitusionalitas norma pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut pemohon dianggap menjadi wakil ketua merangkap anggota pimpinan KPK periode 2019 sampai 2023 melalui proses yang panjang dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 serta ditetapkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 16 September 2019. Pengangkatan pemohon dilakukan berdasarkan Kepres Nomor 129 Garing P Tahun 2019 tentang pengangkatan pimpinan KPK tanggal 2 Desember 2019. 2. Bahwa menurut pemohon perubahan Undang-Undang KPK yang kedua menyebabkan perubahan persyaratan batasan usia sebagaimana diatur dalam pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Hal ini membuat pemohon yang saat ini aktif sebagai wakil ketua merangkap anggota KPK dan pada saat proses seleksi masih dengan persyaratan usia 40 tahun dan ketika berakhir masa jabatan pada tanggal 20 Desember 2023 usianya masih 49 tahun tidak dapat mencalonkan diri seketika dan dipilih kembali sebagai pimpinan KPK sehingga pemohon yang memiliki hak untuk dipilih kembali pada periode berikutnya sebagaimana diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengalami kerugian konstitusional. Menimbang bahwa setelah menegaskan hal tersebut, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan masalah konstitusionalitas norma pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menurut pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum. Karena sebagai pimpinan KPK yang masih menjabat saat ini
diberikan hak konstitusional berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk dapat mendaftar kembali seketika. Dalil permohonan tersebut bermuara pada adanya perubahan syarat usia paling rendah 50 tahun yang ditentukan dalam pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang tidak senafas dengan terdapatnya hak konstitusional untuk mendaftar kembali seketika sebagai pimpinan KPK sebagaimana diberikan oleh pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Ketentuan pasal 29 tersebut telah mengubah ketentuan sebelumnya yaitu pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mensyaratkan calon pimpinan KPK berumur sekurang-kurangnya 40 tahun dan setinggi-tingginya 65 tahun pada proses pemilihan. Selanjutnya diangkat dibacakan. Menimbang bahwa Mahkamah menegaskan KPK harus dijamin independensinya dari pengaruh kuasaan manapun. Untuk menjaga hal itu, masa jabatan pimpinan KPK perlu disamakan dengan lembaga independen lain, yaitu 5 tahun, bukan 4 tahun sebagaimana diatur di dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Masa jabatan 4 tahun buat Presiden dan DPR dapat melakukan seleksi pimpinan KPK 2 kali dalam 1 periode, sehingga menimbulkan potensi intervensi politik, tekanan psikologis, dan pelanggaran asas keadilan serta kepastian hukum sesuai dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, masa jabatan pimpinan KPK dinilai inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan. Mahkamah menyimpulkan bahwa pasal 29 huruf B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan diskriminasi sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 3. Pokok permohonan para pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Alhamdulillah. 2. Menyatakan pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 197, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6409 yang semula berbunyi berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan. 3. Menyatakan pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4250 yang semula berbunyi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembalinya untuk sekali masa jabatan. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana semestinya. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku terdapat alasan berbeda atau concurring opinion dari Hakim Konstitusi Dawes Karayu khusus terhadap pengujian norma pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 dan terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari 3 orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Adi Biusma Ayu, Hakim Konstitusi Dawes Karayu, dan Hakim Konstitusi S. Muhammad Iqbal Maulana khusus terhadap pengujian norma pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 sebagai berikut. Dipersilakan untuk alasan berbeda. Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan pengujian pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, saya, Hakim Konstitusi Dawes Karayu, memiliki alasan berbeda sebagai berikut. Bahwa dalam putusan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, Mahkamah telah mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas terkait dengan persyaratan usia minimum dan maksimum bagi seseorang yang hendak mendaftar sebagai calon pejabat publik ataupun bagi mereka yang sedang menduduki jabatan publik. Persoalan konstitusionalitas tersebut diputus oleh Mahkamah sebagai kebijakan hukum terbuka, open legal policy, pembentuk undang-undang untuk menentukan
menentukan batasan usia sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Dengan kata lain, penentuan mengenai persyaratan usia minimum dan maksimum bagi pejabat publik merupakan kewenangan sepenuhnya dari pembentuk undang-undang, kecuali pilihan kebijakan tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Bahwa dalam permohonannya, pemohon juga membandingkan ketentuan mengenai perubahan persyaratan usia minimum untuk menjadi hakim konstitusi dari 47 tahun menjadi 55 tahun di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan mengenai perubahan persyaratan usia untuk dapat diangkat menjadi pimpinan KPK dari 40 tahun menjadi 50 tahun sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pemohon membandingkan kedua ketentuan tersebut karena pada saat diubahnya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terdapat hakim konstitusi yang sedang menjabat namun menurutnya tidak memenuhi persyaratan usia. Menimbang bahwa permohonan pemohon berkenaan dengan norma pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Perihal norma akuo, pemohon pada intinya mendalilkan frasa 4 tahun dalam norma pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat dari frasa 5 tahun, sehingga pemaknaan baru norma akuo selengkapnya menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam putusannya, Mahkamah Inkasu mayoritas hakim konstitusi mengabulkan permohonan pemohon, sehingga masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun berubah menjadi 5 tahun. Berkenaan dengan putusan Mahkamah terhadap frasa 4 tahun jadi 5 tahun, kami, Hakim Konstitusi Anindya Sukma-Ayu, Hakim Konstitusi Dawai Sekarayu, dan Hakim Konstitusi Muhammad Iqbal Maulana memiliki pendapat berbeda dengan putusan dimaksud. Menimbang bahwa KPK merupakan salah satu lembaga independen yang meskipun keberadaannya tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang bahwa meskipun KPK disebut sebagai lembaga yang dianggap penting secara konstitusional, namun KPK tetaplah merupakan lembaga yang dibentuk karena upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum yang sudah ada sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Menimbang bahwa pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memaknai norma pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan membuat periodisasi masa jabatan pimpinan dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Akan tetapi, argumentasi yang dibangun oleh pemohon sama sekali tidak menyinggung mengenai keterkaitan masa jabatan pimpinan KPK dimaksud dalam konteks kelembagaan KPK. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, kami berpendapat petitum pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk memaknai norma pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga seharusnya Mahkamah menolak permohonan pemohon akuo. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 7 hakim konstitusi yaitu Anantio Tigohario selaku ketua merangkap anggota, Fioren Ameliata, Alfonda Siloan Henry, Anindya Sukma-Ayu, Syulah Olga Chadida, Muhammad Iqbal Maulana dan Dawai Sekarayu Panjalu yang masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 8 bulan Mei tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 bulan Mei tahun 2023 selesai diucapkan pukul 12:23 waktu Indonesia Barat oleh 7 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Sutrianto Aditana sebagai materi pengganti serta dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan pihak terkait atau yang mewakili. Baik, sekarang sudah menunjukkan pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Demikian semua putusan dan ketetapan telah diucapkan. Untuk penyampaian salinan putusan akan dikirim melalui email kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang ini ditutup. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri.
Dengan ini, praktek sidang Mahkamah Konstitusi dengan nomor register perkara 112/PUU strip 20/2022 tentang perkara penguji material terhadap pasal 29 huruf E dan pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.